Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi kuliah tentang kesehatan dan kedokteran Islam bagian 2. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep sehat dan sakit menurut Islam, menjelaskan perawatan pasien atau klien dalam Islam, menjelaskan sifat yang harus dimiliki oleh tenaga medis dan paramedis, menjelaskan pemeriksaan dan pengobatan pasien atau klien lawan jenis, menjelaskan adab berkunjung ke orang sakit, menjelaskan adab merawat pasien atau klien dalam keadaan sakaratul maut. Sehingga pembahasan yang kita cakup dalam pertemuan bagian 2 ini akan mencakup 7 pembahasan ini. Nah, kalau kita kembali ke hakikat manusia, maka manusia itu merupakan makhluk Allah yang paling mulia dan paling sempurna. Manusia memiliki salah satu unsur yang disebut dengan jasmani, atau di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-bashar. Al-bashar ini merujuk kepada dimensi manusia sebagai jasmani. Kemudian manusia tidak hanya memiliki unsur jasmani, tetapi juga memiliki unsur rohani. Rohani ini mencakup komponen dari akal untuk berpikir, hati untuk berzikir, dan nafsu yang berkaitan dengan keinginan. Manusia juga memiliki potensi yang lain, yaitu memiliki dimensi sosial. Di dalam Al-Quran, dimensi sosial dari manusia ini disebut dengan terminologi an-nas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan kalau manusia dalam pengertian dimensi rohani, di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-insan. 3 dimensi manusia ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jasmani akan mengaruhi rohani, demikian juga jasmani bisa berpengaruh terhadap dimensi sosial, kemudian dimensi sosial juga berpengaruh terhadap dimensi rohani, dan sebaliknya. Jadi ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia diberikan amanah oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi di sini dalam konteks sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, maupun sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi. Maka dalam rangka melaksanakan fungsi kekhalifahan manusia, dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian manusia dilengkapi atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama. Jadi manusia yang sempurna adalah manusia yang di samping memiliki jasmani, rohani, sosial yang lengkap dan lengkap, manusia juga harus memiliki agama atau beragama. Nah, rohani bisa mempengaruhi agama, agama bisa mempengaruhi sosial, agama juga bisa berkaitan dengan jasmani. Inilah dimensi dan dimensi yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu dimensi jasmani, rohani, sosial, dan agama.
Nah, bagaimana kemudian kalau kita kaitkan dengan materi kita yang sekarang terkait dengan konsep sehat dan sakit menurut Islam? Nah, konsep sehat dan sakit menurut Islam ini tidak lain dan tidak bukan akan merujuk kepada manusia sebagai satu kesatuan yang memiliki 4 dimensi: jasmani, rohani, sosial, dan agama. Sehingga dikatakan manusia itu adalah manusia yang sehat jika keempat dimensi ini, baik jasmani, rohani, sosial, dan agama, ini dalam keadaan normal. Dengan adanya konsep yang lengkap seperti ini, maka di dalam dunia kesehatan dikenal istilah paradigma yang holistik yang menyeluruh, yaitu paradigma dengan pendekatan bio, psiko, sosio, spiritual. Bio-nya menyangkut aspek jasmani atau fisik, sedangkan psikonya menyangkut rohani atau jiwa, kemudian sosionya terkait dengan dimensi sosial, sedangkan spiritualnya berkaitan dengan dimensi agama. Jadi merupakan satu paradigma pendekatan yang holistik, ada satu kesatuan antara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual atau agama. Perlu diperhatikan di sini istilah psiko. Psiko ini sering diterjemahkan dengan istilah jiwa. Di dalam ilmu sosial ini sering disebut dalam pengertian sebagai unsur jiwa. Di dalam konsep Islam ada perbedaan antara jiwa dengan rohani. Kalau dalam konsep sosial, psiko ini, kalau manusianya mati atau meninggal dunia, maka jiwanya juga akan ikut meninggal. Sedangkan rohani dalam pengertian Islam, kalau manusianya meninggal, rohaninya tidak meninggal. Karena rohani dalam Islam bersifat kekal, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Jadi kalau manusianya meninggal di dalam rohani, rohnya tetap hidup. Dia hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur, atau berpindah ke alam akhirat. Demikian juga konsep sakit menurut Islam ini juga sama, akan mencakup 4 komponen fungsi ini, yaitu apabila terjadi ketidaknormalan atau gangguan baik dalam aspek jasmani, rohani, sosial, ataupun agama, atau keempat-empatnya mengalami gangguan. Ada disiplin ilmu baru yang berhubungan dengan konsep manusia sebagai satu kesatuan utuh ini, yaitu yang disebut dengan psiko, neuro, endokrino, imunologi. Ada keterkaitan antara psiko atau perilaku dengan neuro, sistem saraf, dengan endokrino, sistem hormon atau sistem endokrin, dan imunologi tetap terkait dengan kekebalan tubuh. Jadi ada keterkaitan antara perilaku, saraf, hormon, dan kekebalan tubuh. Misalkan di sini, kalau dikaitkan dengan psiko, misalnya seseorang yang berpikiran positif bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Sebaliknya, seseorang yang berpikiran negatif bisa menurunkan kekebalan tubuh. Kemudian berikutnya terkait dengan perawatan pasien dan klien dalam Islam. Nah, sesuai dengan definisi yang ini tadi, bahwa manusia itu merupakan satu kesatuan, dimensi jasmani, rohani, sosial, dan agama yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Maka demikian juga seorang pasien atau klien. Dalam ajaran Islam, pasien ini tidak lain adalah merupakan makhluk Allah, merupakan makhluk
ciptaan Allah yang paling mulia dan paling sempurna, yang sedang kebetulan mengalami musibah, yaitu mengalami sakit, apakah mengalami sakit di bidang jasmani, rohani, dan atau sosial. Oleh karena pasien ini tidak lain, sebenarnya kita di sini inti konsepnya adalah bahwa pasien itu juga merupakan makhluk Allah. Maka di dalam ajaran Islam, pasien ini harus kita hormati, harus kita perlakukan sebagai manusia yang seutuh-utuhnya. Jadi pasien dirawat secara manusiawi. Perawatan yang manusiawi ini harus mencakup aspek jasmani, rohani, dan sosial. Jadi tidak hanya menyangkut aspek jasmani, tetapi secara holistik juga harus melibatkan unsur rohani dan unsur sosial, bahkan sampai kepada unsur agama dan spiritual. Nah, istilah perawatan di sini yang kita maksudkan ini adalah pasien yang perlu atau harus menginap atau harus opname di rumah sakit. Maka dalam hal perawatan pasien ini, baik dokter maupun para medis ini adalah orang-orang yang berada atau membantu tenaga dokter, misalnya perawat, bidan, pekarya, dan lain-lain, atau laboran, dan lain-lain. Maka dokter dan para medis ini dapat membantu pasien dalam hal tidak hanya unsur jasmani tetapi rohani dan sosial. Misalnya kita bisa membantu pasien melakukan buang hajat. Nah, melakukan buang hajat ini karena tadi mencakup aspek agama, juga harus mencakup aspek agama atau spiritual. Maka kalau kebetulan pasiennya adalah orang Islam, maka dokternya atau perawatnya membantu pasien melakukan buang hajat yang secara Islami. Buang hajat yang secara Islami. Bagaimana misalnya buang hajat itu untuk tidak menyebabkan najis, ya. Jadi misalnya bagaimana cara menghilangkan najis dalam keadaan sakit, atau bagaimana cara menghilangkan hadas dalam keadaan sakit. Tenaga medis dan para medis juga bisa membantu pasien untuk berpakaian dan menutup auratnya, membantu pasien agar senantiasa menjaga kebersihan, kemudian membantu pasien menghindarkan dari bahaya, baik bagi pasien sendiri dan jangan lupa juga bahaya bagi masyarakat. Karena kita kalau kembali ke konteks sini, tidak hanya menyangkut aspek jasmani dan rohani, tetapi juga menyangkut aspek sosial. Aspek sosial ini juga tentu akan tidak hanya pasien, tetapi juga melibatkan masyarakat. Kemudian membantu pasien juga untuk bagaimana untuk tetap dapat berhubungan dengan orang lain. Karena dia merupakan makhluk sosial, maka kita harus senantiasa membantu mereka untuk bisa tetap melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi bagaimana pasien itu bisa berhubungan dengan orang lain dalam keadaan sakit. Bagaimana dia masih bisa berhubungan dengan anggota keluarga, kerabat, teman sekantor, dan lain-lain. Bahkan kita sebagai tenaga medis dan para medis tidak hanya membantu pasien, bisa menangani pasiennya, tetapi misalnya kita juga harus memperhatikan dampak dari penyakitnya. Misalnya seseorang yang menderita penyakit jantung misalnya, di sini berarti dia mengalami penyakit pada aspek jasmani. Maka kita sebagai tenaga medis atau para medis juga memperhatikan aspek sosialnya. Bagaimana dampak sosial dari penyakit jantung tadi terhadap fungsi sosialnya, bagaimana pengaruhnya terhadap pekerjaannya, bagaimana misalnya kalau dia seorang pencari nafkah sebagai kepala keluarga, dampaknya terhadap anak-anak dan istrinya. Ini juga harus diperhatikan di dalam perawatan pasien, ya, perlu opname di rumah sakit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga membantu pasien melakukan ibadah. Sekali lagi kita menangani pasien ini dalam konsep Islam selalu kembali ke sini.
kita bagaimana supaya jasmaninya tetap sehat, rohaninya tetap sehat, sosialnya tetap sehat, termasuk juga agamanya, spiritualnya bagaimana supaya tetap sehat. Sehingga kita juga membantu mereka melakukan ibadah, mengingatkan kesabaran terhadap cobaan Allah. Sakit pada dasarnya merupakan cobaan dari Allah pada hambanya. Kemudian mengingatkan untuk banyak bertaubat dan banyak berzikir. Nah, berzikir di sini kan tadi pada aspek rohani. Pada aspek rohani tadi ada unsur hati untuk berzikir. Jadi ini tetap kita juga harus kita pertimbangkan. Membantu pasien untuk tetap belajar hidup mandiri, belajar menghadapi penyakit, belajar menghadapi cobaan, belajar menangani masalah, dan lain-lain. Kemudian termasuk nanti pada saat misalnya pasien dalam keadaan yang stadium terminal, penyakitnya cukup parah sehingga berada dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan menjelang kematian. Kita sebagai seorang dokter muslim juga harus mengajarkan, membantu pasien dalam keadaan menghadapi keadaan sakaratul maut. Karena kalau kita kembali ke sini bahwa dalam konsep Islam, manusia yang meninggal itu tidak berarti akhir dari segala-galanya. Pada saat pasien atau manusia meninggal, itu pada hakikatnya adalah merupakan hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi rohaninya tidak akan mati. Rohaninya hanya akan berpindah dari kehidupan dunia menuju kepada alam kubur, alam barzakh. Sehingga kita juga harus memperhatikan masa depan dari pasien itu di akhirat bagaimana. Jadi kita harus bagaimana mengajarkan kepada pasien itu, membantu pasien menghadapi keadaan sakaratul maut, supaya dia dalam keadaan meninggal itu berada dalam keadaan husnul khatimah, baik berkesudahan. Kemudian juga untuk penyakit-penyakit yang parah juga tenaga medis dan para medis membantu untuk menenangkan keluarga yang ikut melepas kepergian pasien dalam keadaan sakaratul maut tadi. Sampai bahkan kita juga membantu untuk perawatan jenazahnya, menutupkan kelopak mata mulut jenazah dan menutup dengan kain yang bersih. Kemudian berikutnya, bagaimanakah pandangan Islam terhadap hukum berobat dan perawatan? Memang ini merupakan unsur khilafiyah yang menimbulkan perbedaan pendapat. Ada salah satu pendapat, sebagian besar pendapat yang menyebutkan bahwa hukum berobat itu adalah wajib. Jadi setiap orang wajib berobat sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau hukum berobat wajib, maka sarana dan prasarana atau penunjang untuk melakukan pengobatan itu juga wajib. Nah, salah satu penunjang untuk bisa melakukan perobatan adalah harus ada tenaga dokter dan tenaga para medis. Dengan demikian, kalau hukum berobat itu dianggap wajib, maka menjadi dokter dan menjadi para medis, maka hukumnya juga menjadi wajib. Sehingga untuk menjadi dokter dan para medis itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah maksudnya kewajiban yang sifatnya sosial, ya, bukan kewajiban pribadi, tapi adalah kewajiban sosial. Maksudnya di sini adalah kalau kewajiban itu sudah ada orang yang melaksanakan, maka kewajiban bersama tadi akan sudah terlaksana. Jadi menjadi dokter dan menjadi para medis hukumnya adalah fardu kifayah. Dokter dan para medis ini merupakan orang yang terpilih yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan di bidang kedokteran dan kesehatan. Oleh karena itu, dokter dan para medis ini
wajib atau harus memiliki sifat-sifat yang terpuji yang disebut dengan akhlakul karimah. Ini adalah akhlakul karimah atau sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh tenaga medis dan para medis. Misalnya yang paling atas ini adalah jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para medis itu harus memiliki sifat yang ikhlas. Ikhlas di sini kita membantu menolong pasien itu hanya semata-mata karena Allah, semata-mata karena billah, bukan karena yang lain. Semata-mata karena Allah, jadi harus bersifat ikhlas. Kemudian bersifat penyantun, bersifat kasih sayang terhadap pasien, karena pasien tadi hakikatnya adalah merupakan sesama manusia yang wajib kita muliakan. Kemudian bersifat peramah, bersifat sabar, tenang, teliti, tegas, patuh pada peraturan, bersih, kemudian juga menyimpan rahasia. Jadi kita sebagai tenaga medis dan para medis tidak boleh tidak boleh membongkar rahasia pasien kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Kemudian harus amanah, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Dalam dunia kedokteran dan kesehatan ini, seringkali nanti seorang dokter dan para medis nanti akan melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien lawan jenis. Misalnya laki-laki memeriksa pasien perempuan, dokter perempuan memeriksa pasien laki-laki. Nah, di dalam dunia kedokteran sering akan dilakukan nanti penetapan diagnosis, yaitu penentuan seseorang itu sehat atau sakit. Kalau seseorang tadi dinyatakan sakit, kemudian jenis penyakitnya apa, ini yang disebut dengan penetapan diagnosis. Umumnya untuk penetapan diagnosis ini akan dilakukan tahapan-tahapan, yaitu anamnesis, tanya jawab dengan pasien, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini mencakup 4 pemeriksaan, yaitu inspeksi, melihat pasien, kemudian palpasi, meraba pasien, perkusi, mengetuk, dan auskultasi, mendengarkan. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, dalam hal penetapan diagnosis ini mengharuskan dokter dan para medis untuk melihat dan meraba aurat pasien. Kemudian juga dalam pengobatan tertentu juga mengharuskan dokter dan para medis untuk melihat dan meraba aurat pasien. Misalnya pada saat pertolongan persalinan, mau tidak mau ini memang harus melihat dan meraba aurat pasien. Nah, bagaimana ini kalau kita lihat dari sudut pandang Islam? Bagaimanakah melihat aurat ini, melihat atau meraba aurat ini dilihat dari sudut pandang Islam? Nah, kalau kita kembali kepada fikih, aurat perempuan ini adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Jadi seluruh tubuh pasien perempuan yang beragama Islam kecuali wajah dan tangan ini tergolong sebagai aurat perempuan. Sedangkan aurat laki-laki adalah suatu daerah di antara pusat atau umbilicus dan lutut atau patella. Nah, bagaimana dalam pemeriksaan fisik yang mengharuskan tadi untuk melihat aurat pasien baik laki-laki maupun perempuan? Ada suatu pendapat yang menganjurkan bahwa kalau memeriksa pasien yang lawan jenis ini, mereka menganjurkan agar pasien laki-laki diperiksa oleh tenaga dokter dan para medis laki-laki. Yang perempuan, pasien perempuan juga harus diperiksa oleh tenaga kesehatan yang berjenis kelamin perempuan. Nah, bagaimana itu kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi? Ini disebutkan bahwa
Hadis ini menyebutkan yang artinya tidak boleh seorang pria melihat aurat pria yang lain. Demikian juga tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari konteks ini, maka sebenarnya kalau kita langsung diterapkan ke pasien, maka dokter laki-laki sebenarnya juga tidak boleh melihat aurat pasien laki-laki. Dokter perempuan tidak boleh melihat aurat pasien perempuan. Kalau ini langsung diterapkan tanpa pertimbangan konteks tua. Jadi artinya kalau kemudian larangan melihat aurat perempuan ini juga diterapkan pada dunia kedokteran, ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Oleh karena itu pendapat ini harus kita analisis berdasarkan pertimbangan yang holistik, yang komprehensif. Nah, salah satu metode dalam usul fikih yang bisa kita terapkan untuk menetapkan bagaimana melihat aurat perempuan dalam dunia kedokteran dan kesehatan tadi, maka ada penerapan kaidah fikih, atau kalau dalam bentuk jamak disebut dengan qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih ini ada 5, yaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Hukum suatu perkara itu, hukum semua perkara itu bergantung kepada tujuannya, bergantung kepada maksudnya. Kemudian kaidah fikih yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Al-masyaqqatu tajribut taysir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan wajib dihilangkan. Dan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan atau adat atau tradisi dapat menjadi hukum. Nah, kaidah fikih yang pertama ini, al-umuru bimaqasidiha. Hukum semua perkara itu bergantung pada tujuan atau niatnya. Kalau seorang dokter tadi kemudian memeriksa pasien itu tujuannya memang untuk melihat aurat pasien, maka hukumnya jelas haram. Kalau tujuannya memang hanya untuk melihat aurat pasien. Tetapi dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan, melihat dan meraba aurat pasien itu bukan merupakan tujuan. Tujuannya adalah untuk menentukan penyakit pasien atau untuk melakukan pengobatan terhadap pasien. Kalau tujuannya adalah untuk menentukan penyakit pasien, maka hukumnya menjadi ubah, menjadi boleh, bahkan bisa meningkat hukumnya menjadi sunnah, menjadi berpahala pada saat dilakukan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menolong pasien dari penyakitnya. Jadi kalau kita lihat kembali ke kaidah fikih yang pertama ini, al-umuru bimaqasidiha, untuk semua perkara bergantung pada tujuannya, maka melihat aurat pasien untuk kepentingan penetapan diagnosis dan pengobatan yang jelas adalah ubah. Apalagi kalau misalnya tujuannya ini adalah dilakukan secara ikhlas, secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat dan meraba aurat pasien itu tujuannya adalah untuk melaksanakan fungsi kekhalifahannya di dalam dunia kedokteran untuk mengobati pasien, maka jelas hukumnya adalah boleh. Kemudian kaidah fikih yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah fikih yang kedua ini tidak relevan
diterapkan pada kasus pemeriksaan lawan jenis tadi. Kemudian yang kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajribut taysir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Itu relevan diterapkan. Kita lihat di sini kaidah yang ketiga. Hajat atau kebutuhan penting berkedudukan sama dengan darurat. Hajat berkedudukan sama dengan darurat. Ini salah satu cabang dari kaidah fikih yang ketiga. Hajat berkedudukan sama dengan darurat. Kemudian cabang yang lainnya, keadaan darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, kalau kita kembali ke masalah kita tadi yang pemeriksaan pasien lawan jenis tadi, bahwa untuk menetapkan diagnosis memang dalam dunia kedokteran sangat penting untuk melakukan pemeriksaan fisik, baik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, yang tentunya ini akan mau tidak mau akan melihat aurat pasien. Demikian juga pada saat pengobatan, misalnya pada tindakan pertolongan persalinan, mau tidak mau harus melihat dan meraba aurat pasien. Oleh karena itu, melihat aurat karena pemeriksaan fisik ini ya, melihat dan meraba ini merupakan suatu hajat dalam dunia kedokteran, maka kedudukannya adalah sama dengan keadaan darurat. Keadaan darurat ini membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Apa sesuatu yang dilarang tadi? Yaitu melihat dan meraba aurat pasien. Jadi dengan kaidah fikih yang ketiga, jelas hukumnya adalah boleh dan pemeriksaan aurat pasien di dalam dunia kedokteran. Kemudian kaidah fikih yang keempat adalah ad-dararu yusar. Kemudaratan harus atau wajib dihilangkan. Cabang dari kaidah fikih yang keempat ini antara lain, sesuatu yang dibolehkan karena darurat maka disesuaikan dengan kadar darurat tersebut. Maksudnya begini, karena kalau kita terapkan, misalnya kita perlu dalam pemeriksaan fisiknya perlu memeriksa daerah dada pada pasien perempuan. Maka karena itu perlu melihat aurat pada dada dalam pemeriksaan fisik dada itu, maka kita dibolehkan pada saat memeriksa dada itu yang dibuka hanya aurat pada dada. Sedangkan aurat di bagian perut, di bagian panggul, di bagian anggota badan yang lain itu tetap ditutup. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik di dada, maka yang dibuka hanya pakaian di bagian dada. Sedangkan aurat di tempat lain harus ditutup. Demikian juga pada saat nanti tenaga medis ini berpindah untuk memeriksa daerah perut, maka bagian dada tadi pakaiannya akan ditutup kembali, jadi auratnya ditutup kembali pada daerah dada, yang dibuka hanya daerah perut. Demikian seterusnya. Ini penerapan dari cabang yang tepat bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat maka disesuaikan dengan keadaan darurat tersebut. Misalnya pada saat proses menolong persalinan, karena yang nanti harus ditolong atau membuka daerah kemaluan, maka hanya daerah kemaluan yang dibuka, sedangkan daerah perut ditutup auratnya. Kemudian suatu darar tidak boleh dihilangkan dengan darar yang lain, cabang yang lain. Maka kalau kita kembali ke kaidah fikih yang keempat ini, ad-darar yuzal, kemudaratan wajib dihilangkan. Maka salah satu cara untuk menghilangkan kemudaratan ini adalah misalnya ya pada saat pemeriksaan antara dokter dan pasien ini tidak dianjurkan untuk hanya ada dua orang antara dokter dan pasien. Ini akan berpotensi untuk menimbulkan kemudaratan. Apa kemudaratannya? Misalnya akan menimbulkan syahwat. Maka bagaimana untuk menghilangkan kemudaratan tadi? Maka dalam hal pemeriksaan fisik terhadap aurat pasien tadi, maka perlu ada orang lain. Jadi tidak hanya antara dokter dan pasien, tetapi harus tenaga yang lain, apakah tenaga perawat, apakah keluarga pasien yang lain,
tujuan dari keberadaan perawat atau tenaga keluarga pasien yang lain itu adalah untuk mencegah ya, tidak terjadi kemudaratan ya, jika hal-hal yang tidak diinginkan ya terjadi timbul. Kemudian kaidah fikih yang kelima adalah al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan dapat menjadi hukum. Nah, kalau kita terapkan ini bahwa dalam dunia kedokteran, pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi itu sudah menjadi tradisi di dalam dunia kedokteran untuk melakukan penetapan diagnosis. Misalnya dalam hal pertolongan persalinan sudah tradisi dalam dunia kedokteran untuk membuka daerah kemaluan pasien di tempat jalan keluar anak. Itu sudah menjadi suatu adat tradisi di dalam dunia kedokteran. Maka kalau kita menerapkan kaidah fikih yang kelima al-'adatul muhakkamah, maka pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ini sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi hukum, sehingga ini menjadi hukumnya menjadi dibolehkan pada saat pemeriksaan lawan jenis yang memang memerlukan melihat dan meraba aurat pasien. Kemudian berikutnya materi kita adalah bagaimana adab berkunjung ke orang sakit. Ada banyak adab yang bisa dilakukan, antara lain mengucapkan salam. Salam dalam ajaran Islam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kita mendoakan pasien itu untuk selamat dunia dan akhirat. Kemudian berlaku tenang, tidak banyak bicara, kemudian juga memendekkan waktu berkunjung karena pasien itu kan perlu istirahat. Kemudian yang dilupakan juga menggembirakan hati orang sakit. Jadi orang sakit itu harus digembirakan. Karena tadi kalau menurut ilmu psiko, neuro, endokrinologi bahwa suasana hati ini nanti bisa meningkatkan kekebalan tubuh pasien. Jadi dengan kita menggembirakan hati orang sakit ini, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan kekebalan tubuhnya sehingga bisa mempercepat kesembuhannya atau meningkatkan kesehatannya. Kemudian juga memberi nasihat. Kemudian jangan dilupakan juga dalam ajaran Islam bahwa ada adab merawat pasien dalam keadaan sakaratul maut, ya, pada saat pasien itu menjelang kematian. Adabnya bagaimana? Ini antara lain menghadapkan si sakit ke arah kiblat. Kemudian yang paling utama adalah mengingatkan dan mengajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi harus selalu diingatkan talqin ini itu ucapan ajaran kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau kita kembali lagi dalam hubungan dokter pasien menurut Islam itu bahwa pasien itu sekali lagi merupakan makhluk Allah yang paling mulia, yang juga merupakan manusia yang tentu memiliki aspek jasmani, rohani, sosial, dan agama, sehingga kita juga harus mengingatkan kembali kepada rohaninya untuk selalu berzikir supaya pasiennya dalam keadaan sejahtera, tidak hanya di dunia tetapi pada saat meninggal dia nanti akan sukses dalam keadaan husnul khatimah, baik berkesudahan. Kemudian menjaga kebersihan, menjaga agar si sakit tidak terganggu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mahasiswa bisa memperdalam materi ini lebih lanjut dengan melihat daftar pustaka yang kita tampilkan di sini. Silakan kalau bagi yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut, ini bisa dijadikan referensi untuk memperdalam materi yang kita sampaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.